Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas bagaimana kita mentransformasikan IRD ke dalam tabel. Setelah yang kemarin kita membahas bagaimana kita menentukan derajat kardinalitas. Nah, yang pertama ini adalah ada beberapa aturan di dalam bagaimana kita mentransformasikan ke dalam bentuk tabel, yaitu kita sudah memahami dengan adanya entitas dan atribut. Contohnya di mata kuliah ini adalah sebagai entitas, sedangkan atributnya dia memiliki dua, yaitu KD matkul, dia sebagai PK atau primary key, dan nama matkul. Nah, aturan yang pertama ini itu adalah berlaku untuk semua kardinalitas, yaitu setiap entitas ini yang kita miliki, misalnya kita hanya memiliki satu entitas ini, mata kuliah, itu kita transformasikan ke dalam tabel. Semua entitas itu kita ubah ke dalam tabel, yaitu dengan entitas mata kuliah ini menjadi tabel mata kuliah. Jadi entitas ini menjadi tabel. Namanya sama atau boleh diubah juga boleh, asal tidak jauh-jauh banget. Misalnya di sini adalah mata kuliah. Nah, di sini untuk nama kolomnya atau record, di sini nama kolom itu kita samakan dengan nama atributnya. Dia memiliki atribut KD matkul dan juga nama matkul. Di sini nama kolomnya sebagai nama fieldnya atau kolom. Kemudian kalau penulisannya di dalam database ya, misalnya kita menggunakan SQL Server di sini. Nah, primary key itu ada tanda kuncinya yaitu KD matkul. Atau nanti kalau misalnya kita menulis manual itu dengan tanda bintang. Jadi kalau mau gambar kunci itu susah, silakan nanti kalau nulis manual itu dengan tanda bintang. Dikasih tanda bintang. Atau sampingnya itu dikasih keterangan PK juga nggak apa-apa. Untuk memperjelas aja. Jadi kalau di dalam IRD, atribut yang sebagai primary key itu di garis bawah, tapi kalau di dalam tabel itu dikasih tanda bintang atau dikasih tanda PK atau juga kunci di situ. Kalau di database itu tanda kunci. Kemudian berikutnya, ini adalah aturan untuk ketika kita ketemu derajat kardinalitas 1-to-1. Yaitu relasi dengan derajat 1-to-1 atau 1-ke-1, entitas yang terhubung ditransformasikan menjadi dua tabel. Jadi kan yang relasi ya, itu kan menghubungkan dua entitas. Nah, otomatis dua-duanya, dua entitas itu nanti akan kita ubah menjadi dua tabel. Jadi kalau ada 1-to-1, itu adalah dua tabel akhirnya. Menghubungkan dua entitas menjadi dua tabel di sini. Yaitu dengan ketentuan atribut tiap entitas menjadi kolom di tabel. Jadi sama kayak di mata kuliah tadi ya, sebelumnya tadi. Setiap atribut di setiap entitas, satu entitas itu, entitas pertama dan kedua, nanti akan menjadi kolom, nama kolom di tabel yang baru. Atau ada aturan lain yang menyatakan bahwa atribut primary key dari entitas akan disertakan ke dalam tabel yang memiliki record lebih sedikit atau yang memiliki jumlah kolom itu lebih sedikit. Misalnya, ada yang berpendapat seperti itu. Jadi silahkan nanti boleh menggunakan ketentuan yang pertama, boleh menggunakan ketentuan kedua. Kalau saya biasanya menggunakan ketentuan yang pertama, bahwa kalau 1-to-1 itu tetap berdiri sendiri. Jadi nama kolom itu sesuai dengan atribut aslinya. Tapi ada juga yang bilang bahwa primary key dari entitas itu nanti akan disertakan ke dalam yang memiliki kolom itu lebih sedikit. Jadi misalnya yang entitas 1 itu memiliki 3 atribut, entitas 2 memiliki 2 atribut. Nah, berarti yang primary key dari entitas 2, primary key yang dari entitas 1 itu nanti akan ditransformasikan itu ke dalam yang primary, yang kedua. Setelah contohnya, mahasiswa memiliki 1 KTM ya, satu mahasiswa memiliki 1 KTM. 1 KTM dimiliki oleh 1 mahasiswa. KDKTM, nah ini ada KTM di sini kan dia cuma punya atribut KDKTM sebagai primary key, dia berdiri sendiri di sini.
Kemudian mahasiswa, ini ada NIM, nama MHS, dan prodi. Dia juga berdiri sendiri juga. Nah, ini kalau aturan yang pertama tadi udah cukup. Ini ditulis apa adanya seperti ini. Sudah jadi transformasi ke dalam tabel. Atau aturan yang kedua tadi ya. Aturan kedua itu berarti ada penambahan primary key. Primary key itu adalah di primary key mahasiswa itu dialihkan ke dalam yang lebih sedikit. Primary key yang lebih ke dalam entitas atau tabel yang memiliki record atau kolom yang lebih sedikit, yaitu NIM dipindah ke sini. Jadi sebagai foreign key di KTM. Ini aturan yang one to one. Contohnya nanti akan kita lebih lanjut lagi. Aturan yang kedua itu adalah one to many atau many to one. Yang mana relasi dengan derajat satu ke banyak, one to many, atau banyak ke satu, many to one, entitas yang terhubung ditransformasikan menjadi dua tabel. Ditransformasikan menjadi dua tabel di sini, yaitu misalnya contohnya ini dengan ketentuannya atribut primary key dari entitas dengan derajat 1 akan disertakan ke dalam tabel dari entitas yang derajat relasinya banyak atau many, akan menjadi foreign key di entitas yang berderajat many. Nah, jadi ini untuk primary key dari entitas yang derajatnya 1, itu kan kalau relasi itu kan ada di pojok-pojok itu ya, di entitasnya itu kan ada 1 atau many itu ya, yang ada angka satunya itu nanti primary key-nya itu akan masuk ke dalam tabel atau di dalam entitas yang derajatnya banyak atau many dia, dan menjadi foreign key itu di bagian many. Itu kalau tabelnya. Tapi ketika nanti saat menjadi IRD itu nggak ditransformasikan atau nggak dipindah atau nggak digabungkan di situ. Tapi boleh juga nanti di relasinya, di simbol relasinya itu dimasukkan di situ. Kadang kan ada ya relasi itu nanti ada atributnya. Nah, itu boleh atributnya masuk di situ yang foreign key. Yang one to many, dosen ke mata kuliah ya. Satu dosen itu mengajar banyak mata kuliah. Nah, sedangkan satu mata kuliah itu hanya satu dosen. Dosen memiliki primary key yaitu NIDN dan juga atribut lainnya di sini adalah nama dosen. Kemudian mata kuliah primary key-nya adalah KD matkul, kemudian atribut lainnya nama matkul. Kalau kita transformasikan itu menjadi tabel dosen ini memiliki NIDN dan juga nama dosen. Mata kuliah ini memiliki KD matkul, nama matkul, tambah satu lagi yaitu NIDN. Kenapa NIDN ini masuk ke dalam mata kuliah? Karena tadi aturannya primary key di dalam derajatnya yang 1, dosen ini kan 1 nih, 1, dia nanti akan diikutkan atau menjadi foreign key di dalam entitas atau tabel, menjadi foreign key dalam tabel yang berderajat many atau banyak. Jadinya dia nanti sebagai foreign key, NIDN ini sebagai foreign key di mata kuliah. Aturan yang ketiga yaitu adalah many to many atau banyak ke banyak. Yang mana relasi dengan banyak ke banyak ini, relasi yang menghubungkan dua entitas itu akan ditransformasikan menjadi tabel, sehingga akan terbentuk 3 tabel. Jadi relasi yang simbolnya yang di tengah-tengah itu ya, antara dua entitas itu ya, relasi itu nanti akan jadi tabel kalau many to many. Jadi kalau many to many, ketemu many to many itu enggak 2 tabel lagi, tapi 3 tabel. Nah, ketentuannya, atribut primary key dari 2 entitas yang terhubung akan menjadi atribut atau kolom foreign key di tabel hasil bentukan dari relasi. Jadi primary key masing-masing entitas nanti akan menjadi foreign key dalam tabel yang hasil bentukan dari relasi. Jadi akan membentuk satu tabel sendiri. Nah, ini mahasiswa, ini kan many. Mata kuliah ini juga many. Relasi yang menghubungkan ini adalah mengikuti. Nah, mahasiswa dia punya
atribut name sebagai primary key, nama MHS, dan juga prodi. Mata kuliah dia sebagai ada kode matkul dan juga nama matkul. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Tapi karena dia many to many, maka mengikuti ini nanti akan menjadi tabel sendiri, akan transformasi menjadi tabel tersendiri, yaitu akhirnya menjadi tabel kita namai jadwal. Kan nggak asik ya nanti kalau nama tabel itu namanya mengikuti. Nah, itu lebih baik kita ubah menjadi nama tabelnya, kita ganti nggak masalah. Misalnya mahasiswa ini kita ganti siswa juga nggak masalah, nggak harus sesuai dengan entitas. Tapi untuk memudahkan kita itu memang harus sesuai entitas. Tapi khusus untuk relasi ini kita ganti aja dengan jadwal. Misalnya di sini ada KD jadwal, itu kan punyanya atau primary key dari mata kuliah. Dia menjadi foreign key di KD jadwal itu kan dia primary key di KD jadwal. Kita sendiri di sini. Kemudian untuk name ini adalah primary key dari mahasiswa, dan juga KD matkul ini sebagai primary key dari mata kuliah. Di sini kita akan name dan juga KD matkul ini menjadi foreign key di tabel jadwal. Ya, ini ya tabel jadwal, ini adalah tabel bentukan dari relasi ini. IRD yang sudah kita bahas kemarin, semoga masih ingat atau bisa dilihat dari video yang sebelumnya. Bagaimana kita bisa menjadi many to many, one to many, atau one to one di sini. Nah, dari IRD yang sudah kompleks ini, kalau kita transform menjadi tabel, itu adalah seperti ini, IRD ke tabel, yang mana untuk detail satu persatunya, tadi sudah ada di sebelumnya, di video di flat sebelumnya ya. Ini saya mengikuti kalau one to one itu adalah tetap menjadi atribut itu masuk ke dalam masing-masing. Jadi saya mengikuti yang itu. Nanti kalau teman-teman mengikuti cara yang kedua itu silahkan. Kalau saya mengikuti yang apabila nanti ketemu one to one itu adalah atributnya masuk ke masing-masing di sini. Jadi di sini KTM itu dia hanya memiliki KD KTM, mahasiswa, NIM, nama MHS, prodi, dosen, NIDN, nama dosen, mata kuliah, KD matkul, nama matkul, NIDN, jadwal, KD jadwal, NIM, KD matkul. Ini saya tambahkan satu lagi ruang, itu boleh. Ini adalah untuk relasinya, kita untuk membuat relasi tabel ya. Biasanya kalau sudah menjadi IRD, tugas berikutnya adalah relasikan tabelnya. Ubahlah, transformasikan ke dalam tabel dalam bentuk relasi. Itu biasanya kalau di dalam soal seperti itu. Setelah IRD lengkap tadi, saya minta untuk dibuatkan relasi tabelnya. Jadi seperti ini. Kalau tadi kan hanya bantuan aja yang di atas tadi sebelumnya. Nah, ini yang benar-benar atau aslinya setelah IRD itu adalah relasi tabel. Relasi tabel di sini adalah karena tadi kan bantuan ya udah kita langsung kelompokkan mana yang primary key, mana yang foreign key. Ini untuk memudahkan. Boleh nanti primary key itu menjadi tanda bintang atau dikasih tanda bintang 1 ya, bintangnya 1. Kalau foreign key boleh dikasih tanda bintang 2. Itu kalau kita nulis manual seperti itu, tanda bintang boleh. Tapi kalau nggak tanda bintang langsung aja PK atau FK itu juga nggak masalah. Atau tanda kunci. Nah, di sini kita gabungkan mana yang PK dan juga FK. KTM dia berdiri sendiri. Dosen dan mata kuliah, kita lihat di sini primary key dari dosen NIDN, mata kuliah di sini dia ada FK, NIDN juga. FK di mata kuliah, kemudian yang FK dan PK itu ketemu, kita gabungkan dengan garis. Nah, garis ini tidak harus pas di bagian kolomnya ya, atau bagian nama atributnya. Boleh juga, yang penting itu pas di tabelnya. Boleh nanti di garisnya itu terhubung dengan mata kuliah, nggak apa-apa. Ya, ini yang kedua berikutnya itu adalah kita lihat di jadwal nih, ada lagi jadwal. Jadwal ini ada yang FK-nya NIM dan juga KD matkul. Nah, KD matkul di sini FK yang mana primary key-nya itu dia miliknya mata kuliah. Berarti garis seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Misalnya ini pas di NIM itu tidak masalah.
Jadi yang penting dia garisnya itu terhubung dengan tabelnya. Kemudian yang belum itu adalah NIM. NIM ini primary key itu ada di tabel mahasiswa. Seperti ini, primary key. Jadi kita hanya menggabungkan antara mana itu PK dan juga FK. Ini adalah hasil dari relasi tabelnya. Nah, KTM ini kok nggak ada pasangan, dia berdiri sendiri, nggak masalah. Karena untuk kalau membuat sistem, itu ada kalanya, itu ada juga tabel yang berdiri sendiri. Jadi nggak selamanya itu harus terhubung di situ. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari materi transformasi dari IRD ke dalam tabel. Kita ketemu lagi untuk materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.